Kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau baca doanya para nabi kepanjangan, kita langsung baca doanya Nabi Isa, Nabi Musa saja. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk. Ini kalau tak perbesar. Ini kalau nggak tak zoom ini kelihatan nggak sih? Kalau nggak satu layar gitu kelihatan. Kelihatan aja sih, Mbak. Tapi kecilannya. Enggak juga, Enggak dia juga ya. bisa, iya. Oh biasa. Berarti kita akan mengenal metode Loci. Kan kita katanya 30 menit. Berarti masih ada ada 19 menit. Tapi Loci. Loci itu ada besar kata lokos gitu artinya ya. Lokos, lokasi. Tadi yang pertama masuk. Bahasa Arab. Baca aja bahasa Arab. Apa itu metodologi? Kalau dilihat dari definisinya yang ini. Hmm, ya, metode Loci itu adalah suatu teknik untuk mengingat informasi secara teratur dengan cara menyimpan informasi yang akan kita ingat pada tempat-tempat yang telah ditetapkan. Jadi kita mau mengingat sesuatu, tapi mengingat sesuatunya itu diletakkan pada tempat-tempat yang tetap. Tempat-tempat itu nggak boleh berubah-ubah. Terutama nanti kalau kita punya orang tua, maka kalau menaruh segala sesuatu Islam itu sangat bagus loh. Tidak boleh dolim. Dolim itu apa sih? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya gitu kan. Islam diajarin kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam kondisi apapun, kita akan langsung bisa menemukannya yang kita butuhkan. Jadi kalau udah tua, tua misalnya, biasanya naruh kunci kan di sini ya. Orang itu kenapa kalau di pagi hari 1.000, di mana kuncinya, di mana ini? Nah kamu naruhnya di mana? Kunci terutama kontak motor itu loh. Orang mau naik motor, kalau keburu-buru kan, kok ribet banget loh. Ya karena dia berarti harus merubah perilaku yang dari kecil-kecil. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka kamu akan mudah mengingatnya. Apalagi kalau punya orang tua pikun, mak kuncinya di sana. Loh kering tinggi, harus kacamata aja, naruh kacamata deh, mbah-mbah gitu ya. Bahkan kacamata ada di atas kepalanya aja bisa masih mencarinya. Di mana kacamataku? Loh mbah, bukannya kacamatamu ada di atas kepalamu toh mbah? Loh aku lihat cari dari sekali kemana gak ketemu-ketemu. Ya. Ya itu gambaran maksudnya kalau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya akan menjadikan itu sulit meraihnya kembali. Maka kita rapikan diri kita mulai dari kerapikan dari semua yang terkecil-kecil nanti akan mengajarkan kita untuk tidak zalim lah, tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya gitu ya. Jadi logi itu mengajarkan kita untuk disiplin, mendisiplinkan. Nih memang itu letaknya di situ jangan dirubah-rubah. Maka kalau sistematikanya Quran Kudus ya, nih wes sudah Senin sampai Jumat metode belajarnya nih. Jadi teman-teman kalau pakai dua dua mode, mode aku belajar sama Mbak Nudin, mode aku belajar sama Bu Anis misalnya ya. Mode kalau belajar sama Bu Anis kan konsepnya Bu Anis itu kan per seperempat juz. Karena Bu Anis ngikutin para pesantren-pesantren dimanapun lah. Jarang yang ada orang menggunakan menempatkan loci empat halaman itu jarang orang menghafalkannya gitu. Hanya di konsep di RIC yang pokoknya nek Senin itu ya Senin halaman 1 sampai 4. Mau berapapun juznya. Nek denger Senin, ki halaman 1 sampai 4 dilociin, loci hari, di lock. Denger Selasa, ya halaman 5 sampai 8. Mau juz 1 mau sampai juz berapa, nek denger Selasa. Halaman 5 sampai 8. Kemudian hari Rabu, halaman berapa berarti? 9 sampai 12. Hari Kamis 13 sampai 16. Hari Jumat 17 sampai 20. Melok dan itu kuat banget. Jika sistem itu sudah kuat banget, mau diacak apapun, bacakan halaman 10. Oh ini di hari, berarti halaman 10 hari, hari, kan? Hari berapa itu? Hari Rabu ya. Ya. Rabu kan langsung ingat, oh kalau hari Rabu kan aku mesti selalu murojaahnya ini. Langsung inget suratnya. Ketika teman-teman waktu dulu mengurutkan nama-nama surat di juz 30. Kenapa yang awalnya kok kayaknya sulit banget banyak nama surat ya? Nggak ada yang sulit kalau melocinya bener. Gitu ya.
Nah, kemudian gini ke aplikasi ke Mushaf, Mushaf Kudus. Itu ya. Bu Ima dibaca. Saya ini cara memperbesarnya gambar ini. Metodologi. Metodologi disebut juga istana memori atau perjalanan memori, yaitu suatu teknik memori atau menghafal dengan menggunakan visualisasi spasial untuk membantu mengingat informasi. Aplikasi dalam menghafal Al-Quran, tentukan satu halaman Al-Quran yang ingin Anda kuasai, jadikan satu ruang atau istana. Amati halaman atau ruang tersebut dengan detail, meliputi nomor juz, nomor halaman, nomor dan nama surat dan artinya, nomor ayat berapa aja, surat Makkiyah atau Madaniyah, bunyi ayat pertama halaman tersebut, ada berapa tanda makro atau huruf ain, ada tanda hizb tidak di halamannya, ada tanda wakaf apa saja, bunyi ayat terakhir halaman tersebut, pojok bawah perpindahan halaman ada lafal apa. Nah, gitu ya. Nanti kita aplikasikan, tapi kita akan bermain dulu ya. Bagaimana bisa melihat metodologi, gitu kan? Oke, contoh nih ya. Ini kita akan meletakkan metodologi. Teman-teman, kita belajar main gamenya adalah di alat tubuh kita sendiri. Kita urutin. Dan urutan ini jangan diganti-ganti. Kepala nomor satu. Nanti jangan mata nomor satu. Nanti kalau diganti-ganti, bingung, rancu. Oke, dari itu nomor satu. Kita akan main game ya. Latihan. Nanti hafal ini, memasangkan kepala di bebek, mata ada pasir gitu. Kuwi iki berapa menit? Kini kan 03.17. Nanti berapa menit tak tutup, siapa yang sudah hafal gitu ya. Kita urutkan dulu, urutkan. Serentak nomor satu itu kepala, nomor dua mata, nomor tiga hidung, nomor empat mulut, nomor lima telinga, enam leher, tujuh perut, delapan lutut, sembilan kaki, 10 tangan. Hafal nomor dan urutan anggota tubuhnya. Hafal. Coba ya, tak tutup. Hafal nggak tadi urutannya? Nggak hafal. Bani belum hafal. Banias? Belum hafal. Satu kepala, setengah. Kepala, satu kepala, dua mata, tiga hidung, empat mulut, lima telinga, enam leher, tujuh perut, delapan lutut, sembilan kaki, 10 tangan. Luar biasa ya. Itu pakai anchor juga, pakai tunjuk. Jadi digerakin, pakai gerakan. Ada namanya tambahan penguat. Kemudian kan Mbak Nias belum fokus ke di kepala tadi ada apa? Eh, kepala, Kan tulisannya. belum fokus, kita bukain Ah. lagi. Berarti semenit tadi nggak ada semenit Mbak Nias hafal kan? Sekarang kita linkkan dengan kata. Di kepala ini, bebek, gitu kan. Kan kita 318 Iya, nih. tadi. Oke, nanti yang sudah hafal ya, tak tutup ya. Bintang, tali, pisau, motor, kodok, es krim, bebek, pasir, pulpen. Oke. Kan udah semenit. Cocok ya, tutup ya. Oke, ada yang hafal? Kosakata tadi. Kan belum. Oke, tak tambahin lagi ya. Itu tadi belum ditambahin visualisasi. Jika tak tambahin ini, tak tambahin ini. Begitu teman-teman langsung mengalihkan pandangan ke gambar orang ini. Set. Sudah, coba ya, kita tutup ya. Oke, ada yang hafal di seluruh tubuhnya tadi ada apa aja gitu? Bagian atasnya Oke, aja. Bu Ima, monggo Bu Ima.
Coba dulu ya. Ya, oh ya, coba dulu. Bebek, pasir, pulpen, sendal, tali, pisau. Oh, nggak urut. Oh, Setelah enggak urut. setelah Oh iya, ke sendal sini kok dulu ya. anting Apa telinganya ya pakai yang di sini? Bintang, Telinganya nggak bintang. ngeliat. telinganya nggak Bintang, kelihatan. Heeh. Telinganya pakai apa? bintang. Telinganya apa tadi ya? Nggak, Nggak nggak kelihatan. ngeliat. Oh ya, nggak apa-apa. Berarti kan ada yang link. Oke, berapa apa? Lanjutkan Bu Ima. Tali terus. Tali, pisau, ya Mm, kan? mm, Motor, mm, kodok, mm. es krim. Nah, itu kan tadi 10 Keluar. kata. Dalam 10 kata kan ada satu kata yang hilang, Heeh. yaitu nomor 5. Iya, ya telinga. Nah, telinga. Itu kalau hafalan sering juga saya Nah, hilangnya. kalau hafalan Bu Ima tuh aku mau bilang gitu, Bu Ima. Bu Ima tuh sering. Kalau hafalan tuh entah yang hilang itu satu huruf atau satu domir atau misalnya tak ajarin ayat 19 tadi malam. Wa innahu lamma qama abdullahi, ngono kan? Abdullahi yad'uhu kadu itu yakununa alaihi libada. Itu tuh nunya tuh saya hilang terus. Yakunu Nanya yang yakunu alaihi libada. Kurang yakunu na alaihi libada. Yakunu alaihi libada. Yakunu alaihi. Itu wajar. Kenapa? Karena kita melojikannya tuh nggak utuh. Ada bagian yang hilang. iya. Kita harus memahamin begitu. Melojikannya, teman-teman bisa menggunakan seluruh tubuh. Bisa kan semalam aku melojikannya ke jari. Ke kubu-kubu jari ini loh. Wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu. Kadu yakununa alaihi libada. Kan gak ada yang hilang tuh kalau logikanya. Kok kan yang ki mau apa? Ki mau apa? Mesti kita kan langsung search, men-searching gitu loh. Itu Kurang teliti berarti ya, Mbak. betul, Kalau melocinya kurang melebar, meluas dan kurang teliti. Kan kan anggota badan kan tadi urut kan kita langkah pertamanya diurutin dulu locinya. Sama dengan teman-teman. Langkah pertama itu buat locinya dulu. Kalau aku mau menghafalkannya ini, loci yang tidak akan berubah-ubah pakai loci apa? Sama dengan yang di RIC, locinya adalah pokoknya pakai loci Minggu, Senin sampai Jumat dan itu pakem. Tidak berubah-ubah. Senin ki ya 1 sampai 4. Jadi ketika ada orang setoran mau ujian, setoran dari Kamis. Mau hari Senin, Selasa, Rabunya nggak masuk. Jauh usah dari halaman 1. Ini halaman Kamis. Ini hari Kamis loh. Kamu ngapain setoran halaman itu? Kamis itu berarti kamu fokus di halaman 13 sampai 16. Gitu. Oke. Kalau halaman 13 sampai 16 ini juz 30. Nah, ya masih ingat nggak pada juz 30 berarti dari surat apa sampai apa itu? Kan teman-teman udah lewat tuh juz 30. Sebagian surat Al-Fajr dari Heeh. ayat 21 sampai 4. 24 sampai 30, lalu bawahnya surat Al-Balad 1 sampai 20, sebelahnya Al-14 Asyams Heeh. 1 sampai 15, bawahnya lagi Al-Lail Heeh. 1 sampai 14, iya 1 Betul. sampai 14 juga kalau nggak salah ya. Iya. Lalu 15-nya itu Al-Lail dari 16 sampai 21. 21, lalu Ad-Duha 1 sampai 11, bawahnya Al-Insyirah 1 sampai 8, Heeh. sebelakangnya lagi Atin. 14, 15 berarti 16, berarti Heeh. Atin Heeh. 1 sampai 8, kemudian surat Al-Alaq 1 sampai 19. Nah, gitu kan akhirnya melocinya kuat. Kalau kita nggak pakai teknik seperti itu, bisa nggak kita memahamin langsung tek 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 gitu? Paling nggak akan sampai gitu, gitu ya. Jadi kita mempelajari cara belajar, kemudian pakai metodologi. Kalau teman-teman menghafal nggak pakai metodologi, nggak pakai sistematikal, kok ngapalnya sulit-sulit, kenapa ya? Ya, tidak ada yang kata yang sulit. Yang sulit adalah kita belum menemukan cara belajar yang tepat. Mulailah dari yang kecil-kecil tadi, Bu Ima. Mulailah aku mau meloci jariku, atau pakai anggota tubuh, atau pakai loci apa. Jadi hari ini misalnya ya, mau ngafalin nambah ayat 20. Surat jin. Jadi lociin berkata aja, gak usah banyak-banyak.
Di kepalaku ada apa, di mataku ada apa, di hidungku ada apa. Tapi kalau itu terlalu melebar, satukan aja di 5 jari aja. Di kubu-kubu ini loh. Oh, kan itu wa ana nya bagaimana? Wa annahu gitu kan. Oke, terus kita lanjutkan materinya. Udah masih 5 menit lagi. 5 menit lagi. Biar disiplin 30 menit. Ini berarti dengan visualisasi, nah, selain loci, kita akan memvisualisasikannya. Jadi kan mudah kan? Tadi sebelum ada visualisasi ini soalnya Bu Ima kecil ini bintangnya kan nggak kelihatan nih. Berarti memandangnya kurang detail. Golongan darahnya bukan A ya Bu Ima. Oh ya. Mbak. A tapi kok nggak detail. Oke, nah kalau ini loci ruangan tamu, folder. Terlalu ngerumuyuk ya. Tapi kalau kita ingin mengajarkan ke anak-anak, menamain, menghafalkan benda-benda, kosakata bahasa Inggris. Nah, itu pakai folder ruangan ini. Oh, mau kosakata bahasa Arab juga bisa. Pakai nama-nama sini. Ini pakai bahasa Inggris kayak gitu. Oke, kita aplikasikan ke jusnya teman-teman masing-masing. Masih ada waktu 4 menit. Mau siapa dulu yang mau dibedah? Pakai loci. Mau locinya siapa dulu? Yang mau dipraktekin? Jus berapa? Atau mau acak? Kita mau praktekin melocikan jus. Coba saya, Mbak. Mm-mm. Jus 27, halaman 1. Oh, juz 27 halaman 1 mau apa? Komposisinya. Enggak, coba mau Apanya, kita Mbak? kita aplikasikan sampai detail banget. Nomor ayat Oh, diacak-acak pun sampai bener loh, Mbak. oh kalau itu, waduh. Ya kita kan belajar bersama Iya, ini. iya, 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 iya. Siap, siap. Heeh. Per mau per 5 kan gitu. Locinya kita bedah lagi di breakdown, di break. Iya, Satu halaman itu kan 15 baris kan. 15 baris. Terus dibedah lagi per 5. Baris 1 sampai 5, klek. Baris 1 sampai 5. Iya. Baris 6 sampai 10, klek. Mm-mm. Baris 11 sampai 15, klek. Oke. Kayaknya nih anak jem mungkin ya prakteknya ya. Oh gitu. Anak jem atau mau anak yang suratnya cilik-cilik soalnya itu kan. Oh iya benar banyak banget. 26 ayat di satu halaman itu. Ah, Nah, mau teman-teman mau belajar anak jem. Atau jus mana yang akan kita aplikasikan terus nanti kita acak-acak. Atau jus 30 yang sudah hafal semua. Anaba, anaba, anaba. Anaba yuk Bu Desa. Buka-buka anabanya dibuka. Oke, dibuka ya anabanya. Di situ kan halaman 1 juz 30 kan ada surat An-Naba ayat 1 sampai 30. 30. Di breakdown. Baris 1 sampai 5 ada apa aja itu? Termasuk bismillahnya nggak sih, Mbak? Termasuk bismillahnya. Oh, Oh, termasuk bismillahnya kan nanti kalau nggak dihitung nggak ada 15 baris dong. termasuk judulnya kan, Mbak? Surat Termasuk judulnya Iya, juga. termasuk Termasuk judulnya. juga. Berarti baris 1 itu judul. Surat An-Naba. Biar detail. Teman-teman melihat segala sesuatu biar nggak ada yang misling. Nggak ada yang hilang. Oke, baris 2. Bismillahirrahmanirrahim. Baris 3. Surat An-Naba ayat 1 sampai 3. Ya enggak? Baris 4. iya, Di surat An-Naba ayat 4 sampai 6. iya. Baris 5. Surat An-Naba ayat 78. Sebenarnya ayat 9 tapi nomornya 9 itu di awal baris 10. Oke, 5 baris itu sudah ke screenshot ya? Kan setelah mau dilociin. Lociinnya berarti baris 1 sampai 5 kan? Mau pakai anggota tubuh atau pakai jari? Pakai jari. Nah, jari. Ini baris 1. Gini aja deh karena 5 kan. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris 1, surat, judul surat. Baris 2, basmalah, lafal basmalah. Baris 3, ayat 1, 2, 3. Di kubu-kubu ini. 1, 2, 3. Baris 4, ayat 4, 5, 6. Baris 5, 7, 8, ayatnya 9. Angka nomor 10-nya itu ada di baris ke-6. Ketika sudah meloci ini nih,
Kalau aku acak gini, langsung langsung Dua. melok apa tadi ini? Kan ini satu kita sepakat. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita langsung gini. Kalla Ayat saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil Apa arda apa iya kalau saya lamun? Ulangi. Yang ini. Oh iya, Oh, wal wajah. jibala Jibala autada. Alam najaril arda mihada wal jibala autad. Ditambahin. 6 kan dari 6, 7, 8 kan tadi. Oh iya. Gitu ya. Sudah gini 5 ini sudah ngelotok banget ya. Coba. Lagi ya, cek. Udah jam 10 lebih 1 menit oke. Oke, cek ya. Nah, pas lolos ada salah satu yang lolos, berarti kita lanjut baris 6 sampai 10. Dari Mbak Ani aja ya, masih rada blank dikit. Nanti ngefak. Iya ya. Nih. ya amma yatasaalun alam naj'alil arda mihada wal salah amma yatasaalun anil naba'il azim alladzi hum fihi kok jalan Urutin ya 1, 2, 3. amma yatasaalun anil naba'il azim Ayat 3. alladzi hum fihi Alladzi hum fihi Nah, berarti kan ngeblank beneran kan? alladzi hum fihi mukhtalifun. Satu lagi sebelum ke nomor 6 sampai. Ya. Oke, bahannya harus mahir lah. Oke. Oke. Bamelda ini. Itu ayat itu ya. Ayat nomor 678 ya. Betul, 678. 678, 678. Kok 678? Bukan, 678 ini, Mbak. Oh, Ini ayat ke 456, sorry, 456. 456. Kalla saya alamun. Summa kalla saya alamun. Alam naj'alil arda mihada. Gitu. Jadi kan masih rancu ya. Iya, masih rancu. Ini kanan kiri. Oke, lanjut ya. Ayat sekarang baris. Kita pakai konsep baris ya. Di lokasi baris 6 sampai 10. Kita tadurin lagi caranya ini ya. 6, 7, 8, 9, 10. Baris 6. Iki ditempatin ayat berapa aja. Nomornya angka 9. Ngono kan? Kemudian ayat 10 dan 11. Ya enggak? Tapi yang diingat 10, 11-nya aja. Kan bunyi soalnya kan. Bunyi ayat kan. Bunyi jadi ayat 10, 11. Oke, ingat, ini 10, 11. Kemudian nih, baris 7. Angkanya aja. 12, 13. 12, 13. Oke. Kan aku bisa hafal soalnya kan ayatnya bisa hafal toh. Iya, 10, 11, 12, 13. Oke, baris 8. 14, 15. Baris 9. 16, 17, ayatnya 18. Oke, baris 10. 19. 19 tok. Dan awal dari ayat 20. Ngono kan? Oke, wes melok belum? Melok gitu gak? Ini wes klek. Tes ya, Mbak Sarah. Yang ini. Kan ini 6, 7, 8, 9. Baris 9. Oke, berarti belum di lock karena belum sambil melihat mushaf kan tadi. Masih di mute. Masih kemut. 15 ya, Mbak? Yo. 15 bukan, Mbak? Baris ke-9. 14. Apa iya 15? 14, 15 ya. 14, 15 itu baris ke berapa, Mbak? Baris 8 atau baris 9? 9. Baris ke-8. Oh, 8. Itu baris 8. Baris 9-nya Iya. adalah 15, 16 awal. 14. Bukan ya?
17, Mbak. 17. Oh, 17. 17, Mbak. Besar. Heeh. Inna yaumal Hmm. fasli kana miqota gitu. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Hmm. Kan tadi nguncinya di sini di 20-nya. 20 kan tadi 18, 19 dan awal ayat 20. Hmm. Itu kan? Nah, 20. Iya, iya, betul, Mbak. Nah, berarti ini kan 17. Oke. Mm-mm. Mbak Ani lagi, Mbak Ani lagi. Mbak Ani lagi. Mbak Ani di baris ke-13. 13 itu 14, 15. Betul. Nah, bunyinya yang saya Bener ya bunyinya. bunyinya gitu. Bunyinya ya tadi soalnya baru angka yang kita logikan kan ya. Betul juga ya. Iya. Eh, tapi Bu Ima, dibantu. Ayat ayat 13 14 yo. 14, 15 toh Mbak, kalau 14 baris. 15 14 15. Heeh. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Nah, gitu ya. Oke, terus terakhir. Baris 11 12 13 14 15. Jadi kalau teman-teman punya penggaris kan. Nanti kalau mau menghafalkan di garis 55 baris di blok pakai per 5 barisnya dikasih tanda lah. Kalau nggak tanda dikasih bloknya pakai apa ya? Bisa pakai pensil kan dikarik pakai kurung kurawal gitu. Set set baris 1 sampai 5. Set set baris 6 sampai 10. Set set baris 11 sampai 15. Jadi terus kayak fokus hari ini aku mau melihat nih 5 baris saja. Kita kalau ingin melancarkan gitu kan. Oke, kemudian kan di baris 11, 11-nya ada ayat 20 21 ya enggak? 20 21. Kemudian 12-nya 22 23 sama 24 karena akhir nomor ayatnya 24-nya di baris ke 13. Terus 13 25 26 baris 14 27 28 baris ke 15 29 30. Pas gitu kan, genep kan. Itu setelah nomoran angkanya itu klek baru kita memasukkan bunyi lafal ayat-ayatnya. Ketika akhirnya nanti ditunjuk ayat ke-21 surat An-Naba. Kita langsung ingat. Nah, gitu kan. Mbak Nias, ayat 21 surat An-Naba. 21, 20. Inna jahannama kanat mirsoda. Tadi ada di baris berapa itu? 21 itu di baris awal, di baris 11. Betul, 11. Gitu. Cepat ya. Itulah itu tadi mengenal metode loci. Ya, bagaimana strategi kita meloci-locikan ayat by ayat hingga menjadi kumpulan satu surat hingga apa satu halaman dari baris ke baris satu halaman full dengan utuh. Kita terus berlatih, insya Allah lama-lama jadi kayak mahir, terbiasa ya. Gitu ya. Dan mudah-mudahan metode loci ini kan udah lebih dari udah lebih dari 9 menit. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Tapi memang tadi 10 menit pertamanya kan tadi sharing session pengalaman kita terhadap jus diri kita kan. Jadi sebenarnya ya pas 30 menit sebenarnya. Teori plus aplikasi. Ada pertanyaan sebelum tak tutup? Atau sudah cukup jelas metodologinya ini? Semakin Kak, apa? Apa Mbak Melda? kalau yang kemarin kan yang 42 hari itu kan metodologi yang cuman awal, akhir, tengah-tengahnya udah blank. Gitu. Karena kalau disuruh detail kayak gitu Mbak Melda, Oh gitu ya. nanti kebanyakan kan udah Iya, iya, iya. kebanyakan kelamaan juga. Nah, itu aja yang Oh. baru cuma sedikit, nggak detail. Itu teman-teman Hmm. sudah mulai menguasai, sudah cukup lumayan itu. Sudah tahu Hmm. awalnya kan per baris kan, baris pertama sama baris terakhir kan. Iya, Tapi akhirnya diganti pertanyaannya ayat pertama dari halaman itu gitu kan. Kalau baris kan misalnya gini, baris pertama juz 30 halaman 1 surat An-Naba. Kan gitu Mbak jamnya. iya, iya. Iya. Iya, terus gini.
Baris pertama, bener, baris pertama halaman 4 juz 30. Judul atau lafal basmalah? Empat ya. Halaman 4 tuh. Judul. Halaman 4 Judul. baris pertama Basmalah. 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 Langsung Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Langsung gitu Oh, tidak. isi abasa sih. Heeh. iya, iya, iya. Heeh. Karena judulnya ada di Judul halaman di halaman 3. Halaman di 3 halaman 3 baris bawah. terakhir. Baris Mm-mm. terakhir. Heeh. Wah, baru ngeh ya. Oh, iya, iya. Jadi kayak gambaran halaman mushaf itu virtualnya selain pindah dari mushaf di luar diri kita menjadi virtual ada di dalam codingnya ya. Codingnya ada di dalam otak kita. Itu jadi kita mencetak membuat Al-Quran virtual. Gitu. Kalau sudah berhasil membuat Al-Quran virtual di otak kita, ya itu bisa seolah-olah kita hafalannya kayak membaca kayak loh. Udah nggak mikir. Bismillahirrohmanirrohim. Padahal kan nggak ada mushafnya. Tapi mushafnya sudah dipindah. Gambaran ayatnya sudah dipindah di ingatan. Gitu. Gitu ya Mbak Beda. Mbak Beda kan hafal banget tuh. Hafal ayat dan akhir ayat dari halaman 1 sampai 20. Juz 27. Wah, hafal banget. Plus ayatnya aja. Nomor ayatnya loh. Beda komposisi 20 halaman. Ya keren kan? Itu pun belum detail kan. Tapi itu udah luar biasa. Apalagi nanti ketika ingin mempelajari juz baru Mbak Melda. Ketika masuk juz 26. Coba aplikasikan metodologinya dengan detail dan penuh penghayatan. Hingga menghadirkan zauk. Menghadirkan rasa. Menghadirkan rasa. Jadi kayak meraba-raba ketika ditutup. Oh juz 26 halaman 1 ya. Ada surat jasiyah ya. Ayat 33 sampai 37. Kemudian ada bismillah. Judul surat Ahqaf. Ayat 1 sampai. Ngono kan. 5 atau 6 ini. Karena sih jadi akhirnya. Kalau enggak itu satu halaman enggak detail banget. Jangan pindah ke halaman berikutnya. Sebelum satu halaman pun fokus 5 baris dulu. Kalau 5 baris masih kebanyakan, fokus 1 baris. 1 baris masih kebanyakan, ya 1 ayat lah. 1 ayat masih keberatan. 1 kata lah yang bisa kamu tempatkan di kubu-kubumu inilah. Kok angel banget tuh. Daripada nggak ngapa-ngapain, bilang aja. Kola, kola, kola. Ngono dah aja. Setelah kola, ngono kan mau ngapain kola apa? Kola abadullah. Ngono kan jadi enak kan. Oke. Mudah-mudahan ada pertanyaan lagi, bagus banget mudah pertanyaannya. Kemarin aja nggak detail aja udah mayan, teman-teman dapat perubahan luar biasa, apalagi detail gitu ya. Mbak Ani mau bertanya sebelum kita tutup. Cukup Mbak, alhamdulillah. Cukup, sudah. Jika sudah mulai gamblang ya. Dan nanti Mbak Ani persiapan tasbih juz 29 juga itu. Kan 4 baris, 4 baris, 4 halaman, 4 halaman. Ke Bu Anis kan 5 halaman, 5 halaman kan. Ke partnernya gini, aku cuma 4 halaman aja. Ke Bu Anisnya 5 halaman. Ke partner tetap 4 halaman untuk membondingkan, mengikat kuat. Gitu, gitu ya. Tetap partnernya meskipun ini break, hibernate, tetap kalau bisa dijalin silaturahimnya. Itu untuk harus menurut saya nggak harus dikawal terus gitu kan. Jadi aku nih, kita teman-teman kalau udah nggak dikawal gini pada menurut saya sama partnernya nggak ya? Gitu. Kayaknya enggak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kan, biar teman-teman bisa merasakan itu tadi lah girohnya. Gitu. Kayak ada pertanyaan lagi, kalau enggak kita tutup ya. Karena sudah lebih dari 30 menit. Mudah-mudahan satu metode ini bisa kita aplikasikan seoptimal mungkin semampu kita. Soalnya kan besok kita ganti metode baru, gitu kan. Jadi pemahamannya biar semakin kuat, gitu ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah bimbing kita selalu, nggak bulat tekad. Kalau kita memang menuhankan Allah, teman-teman, kita akan teguh pendirian, tidak menunggu orang lain ngoyak-ngoyak kita, tapi diri kita lah sudah teguh pendirian sendiri. Tsumastaqomu, istiqomahlah, gitu ya. Kalau memang kita menuhankan Allah. Tapi kalau sudah tidak ada ilah selain Allah, sudah riwayat kita akan menderita. Membuat masalah sendiri, nah kita menuhankan selain Allah. Kalau tidak ada, kalau ada sesuatu selain Allah di kalbu kita,
Sudah, kita memasukkan diri kita ke dalam kubangan bahaya sendiri. Karena Allah tidak mendolimi hambanya. Yang mendolimi ya diri kita sendiri. Kenapa banyak? Karena kamu ada Tuhan. Ada Tuhan lain selain Allah di kalbumu. Kenapa begini? Nggak usah nanya-nanya. Gitu kan. Karena di hatimu ada selain Allah. Gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.